Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Hadiansah. Saya guru di SMA Negeri 1 Sela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi sifat-sifat asam dan basa di kelas 11 IPA 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta kita untuk sama-sama berdoa agar apa yang kita harapkan bisa menjadi pengetahuan berikutnya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika. Selanjutnya, Pak Guru sebelum mulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Halo Dinda. Bayi Arnia Puspasari. Bayi Jingga. Wira Evenia. Intan Sufiani. Ya, ada yang belum Pak Guru panggil namanya? Sudah semua ya. Oke. Untuk temannya yang masih sakit, kita doakan supaya bisa cepat sembuh untuk bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Untuk meningkatkan semangat kalian lagi, bagaimana kita melakukan ice breaking dulu ya? Ice breakingnya begini nih. Pak Guru pakai tepuk pramuka, tapi nanti diimbangi dengan lagu tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru akan mengaitkan kembali pembelajaran yang dahulu yang pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Saya Pak, Ya? Apa? pada pertemuan sebelumnya materi tentang larutan Pak Guru. Oh, larutan ya. Ya, Ada yang masih ingat pengertian daripada larutan itu apa? Ya Imam, apa itu larutan? Larutan adalah zat campuran yang berasal dari zat homogen, Pak Guru. Yang homogen ya. Dua. Ada yang lain untuk memberikan tanggapan terkait dengan pengertian larutan? larutan adalah zat yang terdiri dari zat terlarut dan zat terlarut. Yang terdiri dari Zat zat terlarut dan zat terlarut. Tadi Imam mengatakan itu larutannya homogen ya. Iya. Itu juga kalau di homogen itu sama ya. Berarti zat terlarut dan zat terlarut itu gabung jadi satu, makanya bersifat sebagai homogen. Itu benar sekali yang disampaikan oleh temannya berdua, pengertian daripada larutan itu. Jadi larutan itu adalah gabungan dari zat terlarut dan zat terlarut. Materi kita di sini juga sama terkait dengan larutan, tetapi larutan yang kita bahas adalah larutan yang sifatnya asam dan basa. Nah, asam dan basa, kalian pernah mendengar kata asam dan basa? Atau begini, Pak Guru kasih contoh. Nih, ada Pak Guru punya ini buah jeruk ya. Biasanya kalau ada enggak pernah makan buah jeruk? Enggak semua ya. Ya, gimana rasanya? Oh iya. Biasanya lebih banyak kalian temukan rasa daripada buah jeruk itu adalah
dikatakan sifatnya asam. Karena memiliki rasa asam. Jadi itu ya salah satu sifat daripada zat suatu bersifat asam, rasanya adalah asam. Itu yang asam. Bagaimana kalau yang basa? Atau gini, Pak Guru, kemarin pas saya mandi, tiba-tiba satu rumah masuk ke mulut saya. Kok rasanya apa? Pahit. Pahit ya. Nah, itu salah satu sifat daripada basa. Tapi kalian tidak harus mencicipi juga. Gitu ya. Nah, tapi kan secara tidak langsung ketika mandi kalian pasti merasakan itu salah satu daripada sifat dari basa. Selain itu juga basa itu kalau dipegang agak licin ya. Iya, sabun kan agak licin. Nah, itu juga bagian daripada sifat daripada basa. Tapi kalau asam utama sifatnya itu rasanya dari rasanya asam. Kalau dia basa rasanya pahit dan sifat licin. Ya, silakan diperhatikan ada di layar. Di sini kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk kali ini adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa atau pH larutannya. Kemudian yang kedua, mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam ataupun basa. Kemudian di sini ada indikator pencapaiannya ya. Sini nanti yang kalian lakukan adalah menganalisis sifat daripada asam dan basa. Kemudian nanti setelah itu, setelah menganalisis, kalian akan menguji apa sih sifat daripada asam dan basa dari praktikum yang akan kalian lakukan nanti. Jadi nanti kalau sudah kalian melakukan praktikum, sudah menganalisis, nanti kalian bisa menunjukkan sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Ya, di indikator pencapaian di sini nanti kalian diminta untuk menganalisis ya. Menganalisis daripada sifat dan asam. Kemudian nanti berikutnya adalah kalian menguji. Menguji itu berarti kalian akan melakukan demonstrasi ya. Kalian melakukan demonstrasi untuk mengetahui sifat daripada asam dan basa tersebut. Nah, setelah itu nanti setelah kalian menganalisis, setelah kalian menguji, kalian nanti mampu menunjukkan ternyata sifat dari asam dan basa itu seperti ini loh, dari yang kalian lakukan nanti setelah demonstrasi. Begitu ya? Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah kali ini nanti kalian melalui demonstrasi tersebut, kalian itu mampu menunjukkan sifat daripada larutan asam dan basa. Kemudian nanti dari hasil pengamatan kalian, nanti kalian bisa menentukan indikator alami apa saja yang dapat diketahui untuk mengetahui sifat daripada asam ataupun basa tersebut. Itu tujuan kita untuk kali ini. Jadi nanti semua tujuannya harus tercapai. Sebelum kita mulai praktikum, Pak Guru akan menampilkan permasalahan-permasalahan yang kaitannya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan materi kita. Silakan kalian analisis materi yang akan Pak Guru sampaikan di sini. Dispepsia yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma sebuah gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Sebagai langkah awal untuk mengatasi keluhan Ya, dari tayangan video tadi ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan tayangan video? Silakan. Itu yang duluan Mbak Yunta tua ya. Ya, kita mengandung asam ya, Pak? Di lambung kita mengandung asam ya. Tadi di tayangan video itu ada ya? Ya. Memang di lambung kita itu ada asamnya ya. Jadi nanti sehingga nanti ada yang bisa menyebabkan kalian tingkat keasaman tinggi atau tingkat keasamannya rendah. Jadi tingkat keasaman yang tinggi itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya mah. Gitu ya. Berikutnya ada lagi yang berkaitan apa? Ya ini. Ya ini kenapa? Berarti kan produksi asam lambung yang berlebihan akan menyebabkan asam ya Pak? Ya benar sekali. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di Bayu temannya tadi, memang memproduksi dengan asam lambung yang tinggi itu bisa menaikkan asam lambung yang tinggi, itu menaikkan yang namanya penyakit, menyebabkan penyakit mah.
karena asam lambungnya tinggi, digunakanlah obat sakit mah itu untuk menurunkan asam lambung. Sudah cukup ya? Oke, kalau begitu Pak Guru anggap kalian sudah bisa menganalisis dari video yang Pak Guru tayangkan tadi. Jadi kita bisa lanjut saja. Ya, dari hasil analisis yang telah kalian lakukan, tadi ya Pak Guru menampilkan tayangan video. Pak Guru akan menjelaskan terkait materinya sebelum kalian melakukan praktikum ya. Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang identifikasi daripada asam dan basam. Silakan diperhatikan. Nanti ini sebagai acuan kalian untuk praktik biar kalian kenal mana yang namanya lakmus merah, mana yang namanya lakmus biru. Apa sih lakmus merah itu? Apa sih lakmus biru itu? Biar kalian tahu ya. Silakan bisa kalian dengarkan. Silakan, Pak Guru minta untuk kalian bisa membuat kelompok masing-masing. Kelompok. Jadi silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Ya, kalau sudah Pak Guru minta kepada masing-masing kelompok atau ketua kelompok untuk mengambil alat dan bahan praktikumnya. Kalian akan bekerja sesuai dengan LKPD-nya. Jadi silakan kalian buka di LKPD-nya, ada perintah untuk melakukan praktikumnya. Kalian lakukan seperti apa yang ada di LKPD-nya. Mana yang didahulukan, mana yang belakangan, tidak boleh yang tidak berurut ya. Ini pahami ya. Ini bisa larutan yang sifatnya asam. Jika nanti dicelupkan lakmus merah, lakmus biru, kita dicelupkan lakmus asam, nanti lakmus itu berubah menjadi merah, menjadi itu ya. Paham? Nah, iya. Di lakmus merahnya tetap merah enggak? Di lakmus biru tetap cuka. Mana cukanya? Silakan dicelupkan di cuka. Ah, cuka dia. Berubah ya. Lakmus birunya berubah menjadi merah ya. Ini kelompok 2 ya. Iya, kalau dia sampai merah berarti sifatnya adalah berarti juga sifatnya apa tadi? Asam ya. Terus warnanya sabun. Udah ya? Oke, berarti untuk yang analisis asam basanya sudah selesai. Kita lanjut ke praktikum yang kedua. Silakan dibuka LKPD-nya lagi. Yang kedua. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah ekstrak bahan alami ya. Silakan masing-masing kelompok. Untuk pelantarnya dibersihkan dulu ya. Dibersihkan pakai tisu aja, enggak masalah.
Kunci lagi. Kemudian ini daun nyana ya. Ini daun nyananya. Silakan ambil lagi. Dari hasil praktikumnya, silakan kalian diskusikan isi daripada bahan diskusinya setelah kalian praktik. Asam, basah ya? Iya. Backlink itu asalnya? Apa? Backlink. Basah ya? Oh, kena. Ya. Cari baju. Ya, gue sih. Mika, makasih kak. Baru bilang. Asam. Basah ya? Ya, kenapa? Ya, coba baca petunjuknya dulu. Selain yang ada di sini, coba apa lagi? Ya, bahasa yang sifatnya auxiliary. Apa ya? Itu kalian cari di referensinya di buku ini. Oke, sudah ya? Sudah semua? Ya, kalau begitu Pak Guru minta nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada praktikum yang tadi. Ya, Pak Guru minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari demonstrasinya yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Pada praktikum kali ini, larutan-larutan yang kami uji terdapat beberapa larutan yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Yang pertama, larutan yang bersifat asam. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat beberapa larutan atau bahan yang bersifat asam setelah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus. Seperti misal, larutan cuka ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmus tersebut tetap merah. Sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus biru, lakmusnya berubah menjadi merah. Begitu seterusnya pada air biru. Larutan yang bersifat basah. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat beberapa larutan atau bahan yang bersifat basah telah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Seperti misal, larutan kroma ketika dicelupkan kertas lakmus biru tersebut tetap biru, sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmusnya berubah menjadi biru. Begitu seterusnya pada larutan sabun. Larutan yang bersifat netral. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat larutan bersifat netral setiap dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus. Seperti misal, air suling ketika dicelupkan kertas lakmus biru, lakmus tersebut tetap biru, dan ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmusnya tetap merah. Jadi kesimpulannya,
Kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan dalam larutan basah dan netral tetap berwarna biru. Kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap warna merah. Sedangkan kertas lakmus merah dan biru apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat netral tidak mengalami perubahan warna. Mungkin ada yang Silakan di antara kalian ada yang belum jelas terkait apa yang disampaikan sama kelompok 1. Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan. Memberikan pertanyaan. Silakan Rin. Bisa disebutkan nggak selain berubah warna kertas lakmus, bagaimana cara mengenali sifat asam atau basa? Oke, kami jawab berdasarkan hasil percobaan kami seperti yang telah kami sampaikan di awal presentasi. Untuk mengenali larutan buka bersifat asam ataupun air sabun bersifat basa dengan mencelupkan lakmus merah dan biru ke dalam kedua larutan tersebut. Kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan dalam larutan basah dan netral tetap warna biru. Hal tersebut terjadi pada larutan cuka. Kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah dan itu terjadi pada air sabun. Nah, cara ini yang tadi sudah dijelaskan sama temannya dengan cara mencelupkan ya berbagai larutan itu menggunakan kertas lakmus ya. Jadi nanti seperti yang dijelaskan temannya tadi, kalau setelah dicelupkan kertas lakmusnya ya ke dalam satu larutan, ketika kertas lakmusnya berubah dari warna merah ke biru atau kemudian lakmus birunya tetap menjadi biru, berarti itu sifatnya adalah basah. Begitu juga jika nanti ada larutan yang dicelupkan lakmus merahnya tetap merah, kemudian lakmus birunya menjadi merah, berarti sifatnya adalah basah. Begitu juga kalau dia tidak mengalami perubahan antara kertas lakmus merah dan biru tetap biru, merah tetap merah, berarti sifatnya adalah netral. Begitu cara untuk mengenali bahwa salah satu sifat daripada asam dan basah. Ya, ada yang memberikan pertanyaan lagi? Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Memberikan tanggapan yang tadi atau memberikan pertanyaan? Pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 siap untuk menjawab pertanyaan. Bisa disebutin nggak selain berubah warna kertas lakmus, bagaimana cara mengenali sifat asam ataupun basa? Ya, bagaimana cara mengenali sifat asam dan basa selain menggunakan kertas lakmus ya? Baik, untuk mengenali sifat asam dan basa, selain menggunakan kertas lakmus adalah dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh asam dan basa. Misal, asam jika secara umum memiliki sifat korosif, sedangkan basa memiliki sifat kaustik atau merusak kulit. Senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan senyawa basa memiliki rasa pahit. Asam apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa akan menghasilkan ion OH-. Ya, gimana? Saya? Oke, asam itu kalau dia bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan yang namanya konsentrasi H+. Gitu ya, ion H+-nya. Kalau basa bereaksi dengan air akan menghasilkan ion OH-. Gitu ya. Itu salah satu ciri. Kemudian yang seperti yang Pak Guru jelaskan di awal, salah satu cirinya adalah dari rasanya. Meskipun kalian tidak diharuskan untuk mencicipi, tapi secara tidak sengaja kalian nanti bisa merasakan seperti buah jeruk, kalian bisa merasakan rasanya bagaimana? Rasanya masam. Itu salah satu ciri daripada sifat daripada zat itu adalah asam. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Baik. Silakan kelompok 1 sudah selesai pertanyaannya, bisa kembali ke tempatnya ya. Ya kasih hapus dong. Berikutnya yang kedua adalah terkait dengan indikator alami ya. Pak Guru minta untuk kelompok siapa yang bisa maju ke depan? Kelompok berapa yang mau maju ke depan atau Pak Guru tunjuk nih?
Setuju ya? Oke, kelompok 2, Rini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Pada praktikum kali ini yang kami uji adalah hasil ekstrak dari bahan-bahan alami yang bersumber dari tumbuhan yang berwarna. Baik, bahan yang kami gunakan yaitu pertama ekstra bunga kertas. Pada hasil ekstra bunga kertas dimasukkan ke dalam plat tetes, di mana pada cekungan pertama tidak diberikan peralutan, cekungan kedua diberikan peralutan asam dan cekungan ketiga diberikan peralutan basa. Setelah diberikan tetesan larutan, asam ekstra bunga kertas berubah warna menjadi merah muda, dan ekstra bunga kertas setelah diberikan tetesan larutan basa berubah warna menjadi hijau. Artinya, ekstra bunga ini dapat dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa dan sangat baik digunakan untuk rate basa karena mengalami perubahan warna yang signifikan dari warna merah menjadi warna hijau kebiru-biruan. Yang kedua, ekstra kunyit. Pada hasil ekstra kunyit yang berwarna kuning dimasukkan ke dalam plat tetes, di mana pada cekungan pertama diberikan peralutan, cekungan kedua diberikan peralutan asam, dan cekungan ketiga diberikan peralutan basa. Setelah diberikan tetesan larutan asam pada ekstra kunyit, tetap berwarna kuning. Ketika diberikan tetesan larutan basa berubah warna menjadi oranye. Artinya, ekstra kunyit ini dapat dijadikan sebagai indikator alami pada trik basa. Ya, dari apa yang disampaikan temannya tadi, ada yang ingin memberikan tanggapan lagi terkait hasil praktikumnya? Ya, kelompok 4. Ya, Saya ingin bertanya ke kelompok. namanya siapa? Sipa Ulupus. Sipa Ulupus ya, di kelompok 4. Silakan Sipa. Bisa dijelaskan nggak persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa? Iya, disebutkan syarat suatu zat itu dikatakan sebagai indikator alami asam dan basa. Silakan bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari psikolog. Berdasarkan apa yang kami ketahui, persyaratan suatu zat digunakan sebagai indikator alami baik itu asam maupun basa, yakni zat tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna seperti pada bahan-bahan yang kami uji tersebut, yakni bunga kertas dan kunyit. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, benar sekali ya. Jadi bahan-bahan yang alami yang biasa digunakan untuk rakyat untuk menentukan apakah sifatnya asam dan basa itu bisa kita gunakan bahan-bahan selain yang tadi juga, selain kunyit, selain bunga kertas. Yang bisa kita gunakan adalah tumbuhan yang berwarna. Itu bisa dijadikan sebagai trayek asam dan basa alami. Gitu ya? Jadi tidak mesti kunyit, tidak mesti bunga kertas juga. Jadi ada lagi tumbuh-tumbuhan yang berwarna lainnya bisa digunakan sebagai trayek asam dan basa. Gitu ya? Bagus sekali jawaban dari temannya. Pertanyaan dari Spanuku juga luar biasa. Kasih aplaus dong. Ya, silakan. Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau cukup silakan diakhiri, ditutup kegiatannya ini. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari rangkaian kegiatan kita dari awal, mulai dari menganalisis dari permasalahan yang ada, kemudian menjelaskan apa yang Guru sampaikan tadi, kemudian yang tadi bahan praktik dan mendemonstrasikan zat-zat tersebut yang sifatnya asam dan basa. Kalian juga mempresentasikan semua hasilnya. Sekarang Pak Guru minta kepada kalian salah satu untuk menyimpulkan kegiatan kita yang tadi, apa yang kita dapatkan pada pembelajaran yang tadi. Siapa yang menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Nur Hidayanti, yang silakan disimpulkan kegiatan kita pada pembelajaran ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kertas rambut biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah,
sedangkan dalam larutan basah dan netral tetap berwarna biru. Kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus merah dan biru yang apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat netral tidak mengalami perubahan warna. Dan bahan-bahan alami seperti ekstrak kunyit, daun miana, dan bunga kertas baik digunakan sebagai indikator alami pada asam dan basa. Ya, gitu ya. Semua materi yang telah kita lakukan sudah disimpulkan sama temannya dengan baik sekali ya. Nah, di akhir pembelajaran tentu untuk mengetahui kemampuan kalian dari apa yang kalian lakukan dari sejak awal, Pak Guru akan melakukan evaluasi sedikit. Silakan dikeluarkan selebar kertasnya, Pak Guru akan evaluasi. Oke, ini soalnya 1 per 2, silakan dikerjakan di lembarannya. Ya, akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran ya. Waktunya sebentar lagi habis. Nanti Pak Guru akan cek hasil evaluasi kalian. Pak Guru minta sebelum kita akhiri kalian nanti buka bukunya ya. Di buku kalian nanti kalian belajar di rumah bisa baca-baca terkait dengan materi selanjutnya daripada asam dan basa ini, terkait dengan pengertian asam basa menurut beberapa ahli. Yang pertama Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Itu kalian pelajari di rumah ya. Ya. Untuk nanti pertemuan berikutnya itu yang akan kita bahas. Ya. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Silakan untuk kelas ini dipimpin doanya untuk kita